Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan saya Fahri Hasan. Saya Ketua QC Indonesia dan saya juga seorang guru. Kenapa mau jadi seorang guru? Saya itu sebenarnya cita-citanya jadi motivator. Nah, memotivasi orang lain gitu. Karena kalau karena kalau jadi motivator langsung mungkin nggak bisa gitu ya, harus latihan segala macam. Jadi ya latihan dulu aja mau motivasi anak-anak gitu. Kenapa ingin memotivasi orang lain? Karena ya saya sendiri merasa gitu ya, kalau saya termotivasi oleh orang lain, ketika perasaan atau diri saya termotivasi itu rasanya nyaman, semangat, happy, positif lah pokoknya mas, serba positif gitu ketika diri ini termotivasi gitu untuk melakukan kebaikan terutama ataupun ibadah. Nah maka saya ingin merasa wah perasaan ini saya harus bagikan juga gitu dengan orang lain gitu. Makanya ya saya pengen gitu jadi motivator gitu supaya orang lain pun bisa merasakan apa yang saya rasakan ketika termotivasi gitu. Kan tadi disebutin kalau termotivasi itu kan sayanya jadi semangat, kerja itu jadi semangat ya, beribadah juga semangat, beramal juga jadi semangat, pikiran jadi jernih, pokoknya mah pikiran-pikiran negatif, perbuatan-perbuatan negatif teh serasa tidak ternampak gitulah, serasa tidak terlintas dalam benak teh gitu ketika termotivasi untuk kebaikan mah gitulah. Nah, kenapa saya pengen ngelamarnya ke SD, kenapa nggak ke SMP, ke SMA gitu ya? Gini Kang Irawan, kan setahu saya gitu ya, kalau psikologi orang yang udah SMP, udah remaja, apalagi SMA udah menjelang dewasa gitu ya, itu tuh kan ya kitanya harus bisa menjadi teman gitu, terus kitanya juga harus ya harus bisa menjadi panutan dan lain sebagainya gitu. Sedangkan kalau ngajar anak SMP, anak SMA, saya kan ngajar udah 5 tahun ya. Mungkin kalau dulu 5 tahun yang lalu saya ngajar di SMP atau SMA, mungkin ya nanti murid-muridnya gak beda jauh dengan saya. Nanti pada naksir sama saya. Gini ya Kang Irawan, kalau boleh saya ngasih saran gitu kepada teman-teman semuanya yang lagi pada nyari kerja atau sedang bekerja. Yang namanya kerja itu memang pertama bagi seorang laki-laki nyari penghasilan. Tapi selain penghasilan juga harus yang paling penting, yang paling diutamakan itu adalah kenyamanan. Kenyamanan kenapa? Karena kalau kita penghasilan besar, misalkan kita kerja di suatu tempat atau menekuni suatu bisnis gitu, penghasilannya emang besar, tapi kitanya gak nyaman dengan bisnis itu sendiri, dengan kerja itu sendiri, ya hasilnya juga ke kitanya gimana gitu, punya uang tapi gak nyaman gitu. Tapi ya kenapa saya milihnya jadi guru gitu, bertahan sampai 5 tahun. Jadi guru itu ya ada kenikmatan tersendiri gitu, yang memang ya cuma guru-guru aja mungkin gitu ya yang bisa merasakan hal seperti itu gitu. Kalau dipikir-pikir masalah gaji mah itu mah ada rezeki mah udah Allah yang ngatur ya Kang Irawan. Jadi meskipun gaji bulanan dapat, tapi ya min haitsu la yahtasib gitu kan, rezeki mah bisa dari mana aja gitu. Kita ngajar, kerja di sekolah mah kan kerja ngajar gitu kan, dapat gaji, dan itu mah karena memang kita kerja di sana. Tapi kan ada rezeki-rezeki tak terduga gitu dari luar sana gitu. Misalkan mendapatkan orang tua siswa itu yang yang punya bisnis rental mobil misalkan. Jadi ketika saya butuh mobil teh tinggal bilang gitu, Bu rental, buat Kak Fahri mah gak apa-apa, pakai aja. Asik. Saya sering tuh kayak gitu tuh, Pak saya mau ngadain ini nih di QC gini. Oh ya saya siap sumbang ininya, saya siap bantu ininya. Wah jadi ya itulah nikmatnya tuh di situ gitu. Jadi ada hal lain selain rezeki yang sudah ada gitu, ada keberkahan rezeki dari yang lainnya.
Ya, alhamdulillah lah, yang saya rasakan sih seperti itu. Nah, kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena gini, yang namanya berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Artinya ketika kita mendapatkan rizki, terus dari rizki yang kita terima itu kita bisa manfaatkan untuk kebaikan-kebaikan yang lebih banyak gitu ya. Maka rezeki tersebut bisa dikatakan berkah. Pekerjaan itu bisa dikatakan berkah ketika apa? Ketika kita bekerja di situ, bekerja itu bisa menghasilkan kebaikan-kebaikan gitu dari apa yang kita lakukan di tempat kerja itu gitu. Misalkan di sekolah itu anak-anak kita ajarkan sholat. Rata-rata kan anak SD kelas 1 ya belum pada bisa sholat lah, meskipun ya masih banyak yang bercanda bukan gak bisa gitu. Tapi ya ada kebanggaan tersendiri gitu ketika pas serapotan misalkan suka konsultasi kan ya itu orang tua, Bu, Pak, gimana anaknya di rumah sholatnya, ngajinya? Oh iya, alhamdulillah Kak Fahri, sekarang mah sholatnya baik-baik ya, meskipun kalau libur lama katanya mulai agak susah lagi tuh disuruh sholatnya, tapi saya punya jurus andalan katanya. Apa tuh Bu jurus andalannya? Saya bilang aja, nih dilaporin nih sama Kak Fahri nih, wah itu langsung nurut. Asli gitulah pengalaman. Tantangannya menjadi seorang guru itu banyak banget ya, banyak banget. Kalau nggak percaya tanya aja ke orang tua yang sekarang jadi guru di rumah. Tadi malam ada yang posting ya, update status kayak gini di Facebook. Ya mungkin Kang Irawan juga kenal orangnya. Ternyata guru killer itu bukan ada di sekolah katanya, adanya di rumah. Dan sekarang dari semenjak lockdown itu banyak orang tua yang berubah menjadi guru-guru killer. Karena rata-rata anak itu lebih susah diajari sama orang tuanya daripada sama gurunya gitu ya. Tantangannya apalagi ya, tantangannya itu dia, kita yang harus kita ajarkan itu pasti harus yang terbaik. Kalau misalkan kita menyampaikan suatu ilmu ya, mungkin banyak sekali gitu kan sumber-sumber. Kalau kita lihat searching di Google misalkan ya, mau tentang apa gitu ya, tentang bisnis misalkan, atau tentang ada puasa, menurut versi ini mah begini, versi ini mah begini. Nah, tantangannya itu di situ, kita harus memilih mana yang paling baik gitu. Di situ tuh. Ada gak pilihan yang lain? Jika di antara hanya 2 itu saja. Mendingan jadi guru SD. Kenapa? Kenapa? Kalau saya jadi direktur Bang, ya ini mah sepengetahuan saya gitu ya, seperti yang saya lihat kayaknya ribet gitu. harus berkoordinasi dengan orang-orang besar, maksudnya orang-orang yang berwibawa, yang punya jabatan tinggi. Kalau jadi guru SD kan enak, cuma ya ngajar anak SD gitu kan. Itu aja sih. Jadi kesederhanaannya itu. Gitu. Dan hebatnya jadi guru SD itu, maksudnya bukan jadi guru SD. Ya, hebatnya jadi guru itu kita bisa bisa gini deh Kang Irawan ya, seperti yang tadi saya sebutkan tuh, butuh apa-apa ada gitu yang masuk. Kalau misalkan ada orang tua yang misalkan kerjanya di bank, jadi direktur bank misalkan. Nah, anak-anak itu pengen belajar tentang uang, gampang kan, tinggal panggil aja bapaknya, Pak. Ini anak-anak lagi belajar tentang uang, bisa Bapak datang ke sekolah jelasin. Kan tinggal kayak gitu. Oh iya, pernah ada pengalaman menarik nih Kang Irawan di sekolah itu. Di sekolah tempat saya ngajar itu kan baru ada SD ya, tapi kan di cabang lain udah ada SMA-nya. Nah, waktu itu anak-anak SMA apa anak-anak SMP gitu mau pergi ke sebuah pulau, intinya harus naik pesawat lah gitu. Intinya harus naik pesawat. Cuman karena waktu itu entah tiketnya yang habis atau gimana gitulah, sehingga anak-anak nggak bisa pesen tiketnya, nggak jadi berangkat gitulah. Tapi sayang juga nih gitu, masa sih nggak jadi berangkat. Akhirnya karena ada orang tua siswanya yang dia itu seorang anggota dewan di pusat, anggota DPR gitu ya.
Akhirnya minta bantuan beliau dan tahu gak apa yang orang tuanya lakuin? Dia pinjemin pesawat Hercules. Dia pinjemin pesawat Hercules, tahu gak, TNI Angkatan Udara. Coba kita kalau Kang Irawan misalkan siapa coba yang bisa pakai pesawat Hercules gitu? Ini kita anak-anak di sekolah sewain pinjemin pesawat Hercules. Cara mengajar mereka semuanya. Nah, ada 3 tipe anak belajar gitu ya. Yang pertama ada audio. Bukan anak aja sih sebenarnya, orang dewasa juga sama ya. Saya juga sama. Ada orang yang audio, ada yang visual, ada audio visual, ada orang yang kinestetik. Nah, kalau orang yang kalau orang yang audio belajarnya, ya kita ngejelasinnya dengan ceramah. Orang-orang yang suka pengajian itu kebanyakan orang-orang audio. Jadi dia bisa menerima ilmu kalau dia mendengar gitu. Dan berikutnya ada orang yang visual. Karena orang yang visual itu dia bisa paham, mengerti apa yang dijelaskan guru kalau si gurunya itu nulisin gitu. Ngejelasin misalkan tentang Gunung Merapi meletus. Makanya gambar tuh Gunung Merapinya. Terus ini teh apa, harus ada penjelasannya. Nah, itu yang visual. Yang audio visual berarti kita harus ceramah, harus juga menggambar gitu. Kalau orang yang kinestetik, ya kalau orang yang kines berarti harus praktek. Ngejelasin tentang gunung meletus erupsi, ya bikin aja miniatur gunung meletus, eksperimen namanya gitu kan, pakai soda, pakai cuka gitu, pakai pewarna. Kemarin anak-anak pada praktek gitu. Dan jadi karena semua itu dilakukan, maka ya semua anak dengan tipe belajar yang berbeda-beda juga bisa terpenuhi gitu haknya.